Bikin aku. Hei. Udah. Ini datang-datang berisik amat sih. Ngapain sih ini ibu-ibu? Udah mendingan sekarang mah itu tapnya disetel. Kita teh mau latihan jadi penyanyi dangdut begitu. Maaf loh ya, ini pada mau ngamen di sini. Kalau mau ngamen di sini tapi dibayarnya pakai sebungkus nasi uduk. Makanya rame-rame ya. Buset, Bu Tuti sembarangan bener sih ngomong. Kagak lihat. Bawa lagi. Maksudnya apa nih? Bu, ayo. Berapaan satunya, Mbak? Satunya ini sebentar. Abote Pak, entar nih Pak. Satunya harganya 7.000 kalau yang tahu sama tempe. Tapi kalau sampean mau pakai telur harganya 10.000. Ayo Pak, monggo Pak. Pakai telur aja. Oh, ini gini monggo. Ada 10. Nih Bapak pakai telur, Pak. Boleh. Enak nih. Ya, sampean Mas gak pakai telur, Mas. Enak kan pakai telur loh, Mas. Kayak Sekarang lo balikin uang mereka terus beresin ini. maaf ge, Bu. Centini salah nopo toh, Bu? Salah lo apa masih nanya juga ya? Lo tuh di sini oke bukan jualan Centini. Kalau mau jualan sana tuh di luar di emperan. Masih nekat juga sih jualan di sini. Ya, Centini tetap melaksanakan sebagai oge kok, Bu. Centini tidak lepas tanggung jawab, Bu. Centini tetap di pantry. Ini cuma sampingan aja kok, Bu. Oh, oke. Kalau lo masih mau kerja di sini, lo ikutin peraturan gue. Kalau nggak mau silakan keluar sana. Lo udah banyak duitnya. Udah nggak takut lagi kalau nggak punya kerjaan, ya? Iya apa enggak? Enggak, Bu. Enggak punya duit, Bu. Nah, itu tahu kalau nggak punya uang. Ya udah, sekarang lo ikutin peraturan gue, jangan cari masalah lagi. Sekarang lo beresin ya, balikin ya semuanya. Awas ya, kalau ada yang beli nasi uduk ini saya anggap nih pelanggaran di kantor. Apa ya, Mbak? Enggak apa-apa, Pak. Maaf ya, Tintin ya. Non Pipit. Kok dikunci dari dalam? Bi, kenapa? Iya, Pipit Bu. belum bangun? Iya nih Bu, dari tadi Bibi udah ketok-ketok, nggak ada yang nyautin. Padahal kan biasanya Non Pipit bangun dari subuh, habis sholat subuh, udah nggak tidur lagi, terus pergi ke sekolah. Pit. Pintunya dikunci Bu dari dalam. Pit, bangun dong, Pit. Pipit sayang, buka pintunya ya. Bu, apa kita minta bantuan Pak Restu ya Bu? Bi, jangan sebut nama Restu lagi ya di rumah ini. Restu itu udah ambil Pipit, gak izin saya. Kalau saya minta bantuan dia, bisa-bisa dia ambil Pipit lagi. Maaf Bu. Pit, Jangan-jangan itu Pak Restu ya Bu? Bi, soal Restu itu Bibi gak usah ikut campur ya. Bibi sekarang bujukin Pipit aja biar dia keluar kamar. Biar saya buka pintu. Baik Bu. Non? Mau ngapain lagi ke sini? Aku mau tanya sama kamu ya. Untuk apa melibatkan polisi dalam masalah ini? Dan apa perlu memenjarakan Restu untuk urusannya Pipit? Emangnya nggak bisa ada jalan damai? Nggak bisa kalian bicarakan? Hah? Walaupun kalian berdua itu udah bercerai, untuk urusan Pipit kalian berdua kan masih keluarga. Mas, udah ya. Aku capek bahas masalah ini, Mas. Aku nggak mau bahas lagi. Sampai kapanpun, suka atau nggak suka, kita harus bahas masalah ini. Karena Pipit itu anak kalian berdua. Mas, Restu itu udah nyulik Pipit. Sampai aku tuh kayak orang gila nyari-nyari mereka. Kamu itu sadar nggak sih? Hah? Sadar nggak kalau Restu melakukan ini semua gara-gara kamu nggak adil sama dia? Sadar nggak? Aku jadi makin yakin. Waktu kamu menikah dulu, kamu itu nggak bisa jadi ibu dan istri yang baik buat Pipit dan Restu. Mas jangan sembarangan ngomong ya. Sekarang emang buktinya seperti itu kan? Coba kamu pikir. Kalau kamu memang ibu dan istri yang baik, mana mungkin kamu tega memisahkan seorang ayah dari anaknya? Mas memang kakaknya Restu. Tapi dalam hal ini Mas itu orang luar, jadi nggak berhak menilai aku. Tetap aja Restu yang salah. Restu udah bawa Pipit kok dari aku. Dia udah nyulik Pipit. Walaupun dia papa kandungnya, tetap aja namanya penculikan. Karena hak asuh Pipit itu ada di tangan aku.
Penculikan gimana sih maksud kamu? Restu itu ayah kandungnya Pipit. Jadi Restu dan kamu memiliki hak yang sama atas Pipit. Mas, tapi Restu itu udah tanda tangani hak asuh Pipit yang ada di tangan aku. Harusnya dia terima dong sama peraturan aku tentang ketemunya dia sama Pipit kayak gimana. Udah deh, udah ya. Kamu itu nggak usah bahas-bahas lagi masalah hak asuh itu. Restu juga nggak bakal nekat kok kalau kamu adil sama dia. Coba kamu pikir, ayah mana yang mau dipisahin dari anak kandungnya sendiri? Sama aja kayak kamu mau nggak dipisahin dari Pipit? Mau apa enggak? Nah makanya kamu jangan egois. Kamu pikir perasaan Restu itu seperti apa? Restu itu perasaannya sama kurang lebih. Sama seperti kamu waktu kamu kehilangan Pipit. Waktu kamu nyari-nyari Pipit tapi nggak ketemu. Dan masalah polisi itu ya, menurut aku kamu tuh keterlaluan banget tau gak? Kamu itu seneng kalau Restu di penjara gara-gara kamu mau menguasai Pipit. Ya walaupun sekarang Restu udah dibebasin, tetap aja menurut aku itu tuh nggak masuk akal dan keterlaluan tau gak? Jadi, sebagai kakak kandungnya Restu, aku nggak terima kalau adik aku diberlakukan seperti penjahat kayak begitu. Aku merasa aku harus ikut campur dalam rumah tangga kalian berdua. Karena apa? Karena Restu itu terlalu lemah di hadapan kamu. Sampai-sampai dia rela harga dirinya diinjak-injak sama kamu. Udah Mas, udah selesai ngomongnya. Sekarang aku persilahkan Mas Gio untuk keluar dari rumahku. Pergi sekarang juga Mas. Aku udah gak mau bahas soal Restu. Karena sekarang konsentrasi aku itu ke Pipit. Konsentrasi ke Pipit. Pipit ada di dalam. Dia nggak sekolah. Aduh, kalau Mas Gio tahu Pipit mengurung diri di kamar bisa tambah panjang urusannya. Hei, jawab pertanyaan aku. Pipit ada di dalam apa enggak? Aku yakin dia di dalam. Mas Gio jangan, Mas. Pipit, Mas. Pipit. Mas. Non, bukain dong, Non. Aduh. Pipit kenapa, Bi? Mas Gio pergi, Mas. Mas keluar dari sini. Gak lepas. Bi, Pipit kenapa? Iya, Pak. Dari tadi Non Pipit nggak mau buka kamar. Sudah saya ketuk-ketuk, saya panggil-panggil nggak nyautin, Pak. Makanya Bu Firna mengkhawatirkan, Pak. Ampun, ini bukti kalau kamu itu bukan ibu yang baik, tau nggak? Ibu mana yang sampai membuat anaknya nggak mau keluar dari kamar? Nanti kalau Pipit kenapa-napa gimana? Mas Gio jangan nyalain aku dong. Udah Mas Gio keluar sekarang, pulang. Awas, Bi, minggir, Bi. Biar saya ngomong soal Pipit. Mas. Pit, Pipit ini Om Gio, Pit. Buka pintunya, sayang. Pipit. Ini dari tadi, Bi. Dari tadi, Pak. Pipit. Saya diem ini, terus aku dobrak. Pit. Pipit. Mama, Om Gio. Pipit. Pit. Mama, Om Gio. Pipit, badan kamu panas banget. Ya udah, kita bawa ke rumah sakit sekarang. Ayo. Lumayan. Satu hari Rp5.000 alias goceng. Kalau setahun kan jadi banyak. Bisa DP-in motor. Kalau udah punya motor, tinggal antar jemput sendiri. Maaf loh Pi, Nya mau bantuin bayar biar cepet kebeli motornya. Kenapa nggak dari tadi? Udah mana sih duitnya? Ini Piiku sayang, yang setengah ganteng, yang botol. Nih. Apaan ini sih nasi uduknya? Nasi uduk masukin dalam celengan bisa basi. Aduh yang gak aja nya. Maaf loh Pi, nasi uduk itu kan pakai telur. Harganya 10.000. Jadi kalau 10 bungkus 100.000. Itu sama aja Nya ngasih duit ke Ropi 100.000. Nya ini kagak muat. Lagian ntar juga jadi basi. Malah bau duitnya. Maaf loh Ropi, nasi uduk itu lu jualin dulu. Baru lu dapet duit. Pi, coba lu tanya sama tokonya. Boleh nggak bayar motor itu pakai nasi uduk? Nya, ini tuh bukan zaman batu. Barang tuker barang. Kagak ada tuh kredit motor pakai nasi uduk. Maaf loh Pi, ya kali aja bisa. Jadi tiap harinya Nya harus nyiapin beberapa nasi bungkus. Jadi sebulannya bisa buat nyicil motor. Halalin aku dulu bang, halalin aku dulu bang, halalin aku dulu bang, halalin aku dulu bang. Udah. Ini datang-datang berisik amat sih. Ngapain sih ini ibu-ibu? Udah mendingan sekarang mah itu tapnya disetel. Kita teh mau latihan jadi penyanyi dangdut begitu. Maaf loh ya, ini pada mau ngamen di sini.
kalau mau ngamen di sini tapi dibayarnya pakai sebungkus nasi uduk. Makanya rame-rame ya. Buset, Bu Tuti sembarangan bener sih ngomong. Kagak lihat. Kita...